Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Nekat menyerang dan melukai petugas saat hendak ditangkap pencuri ternak di Bangkalan, tewas ditembak polisi. Jembatan rusak diterjang banjir bandang, warga di Probolinggo bangun jembatan darurat dari batang pohon. Terekam CCTV saat mencuri emas pegawai honorer RSUD di Blitar dibekuk polisi. Warga di daerah terdampak banjir bandang di Kabupaten Probolinggo membangun jembatan darurat. Jembatan ini dibangun untuk membuka kembali akses dua dusun di Desa Andong Biru, Kecamatan Tiris yang sempat terisolir akibat putusnya jembatan saat banjir bandang. Warga dibantu relawan penanggulangan bencana Jumat siang bergotong royong membangun jembatan darurat yang menghubungkan dua dusun di Desa Andong Biru, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo. Jembatan darurat sepanjang 10 meter ini dibuat dari batang pohon tumbang akibat longsor yang terjadi bersamaan dengan banjir bandang. Sebelumnya, jembatan beton berlapis aspal yang menjadi akses utama warga putus diterjang arus banjir bandang. Dibangunnya jembatan darurat ini membuat warga di dua dusun yang sempat terisolir akhirnya kembali terhubung. Meski demikian, jembatan darurat ini baru bisa dilalui pejalan kaki dan kendaraan roda 2. Yang diterjang terutama sawah-sawah warga, terus tanaman-tanaman lainnya, dan ada beberapa rumah rusak total. Untuk korban jiwa, Pak? Untuk korban jiwa tidak ada dan jembatannya juga putus. Pak, terkait dengan bantuan pemerintah seperti apa, Pak? Alhamdulillah untuk terkait pembantuan pemerintah dari pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa dan relawan-relawan lainnya sudah terjun langsung ke lokasi. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Probolinggo, banjir bandang hari Kamis mengakibatkan 6 jembatan rusak dan terputus. Selain itu, sejumlah rumah di Desa Telogo Argo dan Desa Tiris terendam banjir. Sedangkan di Desa Andong Biru, 2 rumah mengalami rusak berat dan 2 rumah lainnya mengalami rusak ringan. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo, banjir bandang ini bukan akibat penebangan liar, melainkan curah hujan yang sangat tinggi di wilayah hulu. Kondisi ini membuat 2 sungai besar yang bertemu di Kecamatan Tiris meluap secara bersamaan, serta memicu longsor di kawasan pegunungan Argopuro. Ada total 6 jembatan yang rusak. 2 jembatan dari 6 itu 2 jembatan beton putus total. Kemudian 1 jembatan gelagar besi lantai kayu itu terjadi miring ya di satu abutmen tengahnya. Nah, kemudian ada 2 jembatan bambu juga yang hilang dan 1 jembatan yang rusak di pagarnya yang miring dan ada penurunan di abutmen tengahnya. Sementara itu, material longsor di 5 titik sepanjang jalur menuju kawasan wisata Gunung Bromo telah berhasil disingkirkan sejak Jumat sore. Jalur tersebut sudah dapat dilalui semua jenis kendaraan. Proses pembersihan dilakukan secara gotong royong oleh TNI, Polri, Dinas PUPR, BPBD, serta warga. Dandi Arigafur dan Sri Rama melaporkan dari Probolinggo. Petugas gabungan di Kabupaten Tuban merazia sejumlah tempat hiburan malam dan karaoke di sepanjang jalur Pantura jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Razia dilakukan untuk mengantisipasi peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan obat keras berbahaya.
menindaklanjuti. Petugas gabungan yang terdiri dari Satres Narkoba Polres Tuban, BNNK Tuban, Denpom, serta instansi terkait lainnya Sabtu malam menggelar razia di sejumlah tempat hiburan malam dan karaoke yang berada di sepanjang jalur Pantura Tuban. Satu persatu tempat hiburan malam diperiksa oleh petugas. Pengunjung yang datang tak luput dari pemeriksaan barang bawaan. Petugas gabungan menyisir setiap ruangan. Pengunjung yang berada di dalam lokasi langsung diarahkan untuk mengikuti tes urin. Selain itu, pengunjung, karyawan, hingga staf tempat hiburan malam juga menjalani tes urin untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan narkoba maupun obat-obatan terlarang. Dari 3 tempat hiburan malam yang dirazia, yaitu Glamour, Dunia Karaoke, dan OK Cafe, sebanyak 121 orang yang terdiri dari pengunjung, karyawan, dan staf lainnya menjalani pemeriksaan. Hasilnya seluruh peserta tes urin dinyatakan nihil atau negatif narkoba. Melaksanakan razia tempat hiburan dan kegiatan ini dilaksanakan serentak se-Indonesia guna untuk menghilangkan atau menekan angka peredaran narkoba. Dari 3 tempat yang ada di daerah Pantura ini, itu dari 121 yang kita cek, alhamdulillah semua nihil. Razia serupa akan terus digelar oleh petugas gabungan untuk mengantisipasi peredaran dan penyalahgunaan narkoba menjelang peringatan Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Tuban. Sapari Ranuwijaya dan Sri Rama melaporkan dari Tuban. Seorang aparatur sipil negara honorer di Kota Blitar ditangkap polisi karena mencuri perhiasan emas milik warga. Pelaku terancam dicopot dari abdi negara karena harus mendekam di balik jeruji besi. Dari rekaman CCTV, pelaku masuk ke dalam rumah korban, Yulis, warga desa Gemloko, Kabupaten Blitar. Pelaku menyatroni rumah korban yang saat itu dalam keadaan kosong karena ditinggal pergi. Ironisnya, pelaku yang merupakan honorer di RSUD Mardiwaluyo, Kota Blitar ini melancarkan aksinya saat masih mengenakan seragam dinas. Pelaku menggondol perhiasan emas seberat 44 gram atau senilai sekitar 65 juta rupiah. Kemudian emas tersebut dijual pelaku di media sosial senilai 29 juta rupiah. Bermodalkan rekaman CCTV dan keterangan saksi, petugas kepolisian akhirnya berhasil menangkap tersangka di tempat indekosnya di Kelurahan Kauman, Kota Blitar tanpa perlawanan. Semuanya sudah dijual. Jual cincin jadi 4 juta, bilangnya itu 25, jadi total 29 juta. Karena tidak ada surat. Tidak ada surat. Terus hasilnya dibelikan apa itu? Nih, handphone sama iPhone ini sama cincin. Nah, ini barangnya ini. Ini hasil anunya. Izin. Mas Sejak sampai kapan sampai dari PHL? Honorer. Ya, sampai di Kurang lebih 3 ke 4 tahunan. 3 atau 4 tahunan. Korban pelapor adalah nama Yulisti Cahyawati, perempuan 53 tahun, Dusun Gemloko, Desa Gemloko, Kecamatan Glegok. Adapun saksi yang sudah diminta keterangan ada 2, yaitu Diko dan Anis 1. Adapun barang bukti yang sudah diamankan adalah 3 gelang cincin, 3 buah gelang cincin, 2 buah gelang, 3 buah cincin, 1 kotak isi mas-masan tadi isinya. Tersangka kini terancam dicopot dari abdi negara karena harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Polisi menjeratnya dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Nur Ramadan dan Sri Rama melaporkan dari Blitar. Nur Ramadan dan Sri Rama melaporkan dari Blitar.